Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jalan Gaib. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang akan membagikan pengalaman-pengalamannya dan tentunya akan dibagikan secara lengkap di Jalan Gaib. Silakan terlebih dahulu diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para pencinta Jalan Gaib. Perkenalkan, nama saya Teddy Suryana, biasa disebut dengan, saya lebih condong dengan nama Kang Tirta. Hari ini saya mau berbagi tentang pengalaman pengalaman lukisan-lukisan atau sketsa-sketsa yang saya buat di kertas-kertas atau saya buat juga untuk media sosial. Baik, terima kasih Kang atas perkenalannya. Mungkin saya akan panggil Kang Tirta ya biasanya. Sebelumnya Akang mau menceritakan nih tentang pengalamannya melukis selama ini. Akang suka melukis, terus menuangkan semua inspirasinya ke lukisan. Maka silakan diceritakan pengalaman apa saja yang Akang rasakan selama Akang mulai melukis itu, silakan. Sebetulnya sih kalau melukis atau bikin sketsa itu sejak kecil saya sudah ada ketertarikan untuk di bidang seni, khususnya seni lukis. Awal-awalnya ya seperti biasa, senangnya ya naturalis gitu kan. Nah, selanjutnya lebih ke condongnya itu ke ekspresionisme. Waktu kerja saya lebih ke desain grafis gitu kan. Nah, karena latar belakang itu saya lebih condongnya ke seni lukis atau yang berbau seni lah tuh. Nah, ketika saya keluar dari kantor, saya lebih condong ke lukisan-lukisan atau sketsa-sketsa yang bermotif seperti batik gitu kan, lebih ke ke ornamen. Ya, nah Akang itu selama ini memang lebih sukanya ke lukisan-lukisan yang ornamen kayak gitu ya. Apakah sebelum-sebelumnya Akang sempat atau suka melukis kayak karakter tuh, kayak karakter-karakter makhluk, misalkan makhluk manusia ataupun gimana gitu kan. Mendapatkan inspirasi itu biasanya Akang gimana tuh? Inspirasinya biasanya saya tuh gimana ya, kadang-kadang dadakan inspirasi ide gambar. Kalau terkecuali misalkan saya disuruh ngegambar, khususnya kalau lagi di kerja ya, kalau kerja biasanya saya pergi kemana dulu gitu kan untuk mencari inspirasinya ke gunung atau ke tempat-tempat yang memang lebih tenang lah gitu kan. Nah, kalau kesini ya lebih condongnya tiba-tiba ada di benak saya, ya saya biasanya bikin sketsa awal gitu. Nah, yang penting kaidah seninya udah saya dapat. Nah, setelah itu saya modif kembali, diimprovisasi gitu. Karena biasanya nggak akan jauh dari siluet gitu ya, siluet dari awal gitu. Iya. Nah, Akang kalau misalkan tuh dapat inspirasi kayak gitu ya, biasanya kan Akang sering gambar ornamen gitu ya, kayak gitu. Nah, apakah memang sebelumnya itu kan kadang ya orang-orang itu bisa belajar melukis atau bisa melukis itu karena memang ada sesuatu tuh yang ada di dirinya gitu ya. Misalkan salah satunya Akang bisa melihat sosok makhluk ataupun gimana. Nah, itu terdorong tuh Akang bisa melukis ornamen-ornamen ataupun makhluk-makhluk yang ujug-ujug lah ya, ujug-ujug datang gitu. Apakah memang seperti itu Akang dulunya gitu ya? Udah ngerasa seperti itu atau memang bisa melukis itu ya pas bekerja secara tidak langsung diasah atau gimana gitu ya? Kalau melihat sesuatu yang di luar nalar itu biasanya saya lagi kecil juga udah, cuma nggak terlalu ditanggapi kayak gitu kan. Nah, kesininya pun ya seperti itu gitu. Cuma karena ketidaktahuan saya abaikan gitu kan. Biasanya kalau di masjid gitu ya, kalau tidur kan dulu tidur tuh sukanya di masjid. Jadi waktu kecil itu gini, saya tuh jarang pulang ke rumah. Kalau main malam pulang itu ke masjid, tidur di masjid gitu.
biasanya saya nemu hal yang sifatnya kasat ya gitu kan. Ya takut aja gitu kan, kesininya kalau lagi ngegambar misalkan motif itu saya kenapa memilih motif itu karena ada kecenderungan saya lebih suka dengan kearifan lokal. Begitu masuk ke arifan lokal, saya lebih terus didukung dengan hobi saya sebagai desain grafis gitu kan. Nah sketsa saya itu lebih condongnya ke kearifan lokal gitu. Ya maksudnya ya di tataran Jawa Barat gitu kan. Nah kenapa munculnya motif-motif atau. Nah setelah ditelusuri juga kan ternyata banyak makna-makna dan filosofis gitu. Nah mungkin kalau di jalur frekuensi itu si motif-motif itu kadang mewakili pembuat awal gitu kan. Saya tuh hanya menangkap siluet atau gambaran-gambaran yang muncul di benak saya gitu kan, terus saya dituangkan di kertas gitu kan. Itu spontanitas gitu kan. Yang penting saya mengambil basically-nya gitu. Setelah itu ya dimodif seperti kita ngegambar di media Corel Draw atau Photoshop gitu. Iya. Karena memang kalau misalkan ornamen itu detail ya Kang, ya, sangat detail gitu ya. gitu. Terus kalau misalkan memang kadang rasa kita itu kan memang sedetail itu ya gitu. Sedetail itu. Ya, sedetail. Beda sama kalau kita menggambarkan makhluk kan gitu ya. Iya, betul. Kadang ya bayangannya gitu. Kalau lihat-lihat juga dulu suka gitu. Lihat misalkan, cuma yang unik itu lihatnya itu saya tuh nggak pernah lihat hantu. Oh iya. Nggak gitu kan. Cuma yang saya lihat itu kayak sosok-sosok yang di luar kayak mitologi. Oh iya. Gitu kan, kayak apa ya? Boleh diceritakan tuh Kang, kayak di pewayangan atau gitu. Kan itu kayak mitologi gitu kan. Tapi ya karena itu muncul di benak apa adanya, ya paling tidak saya mendekati apa yang saya lihat gitu. Karena kan kalau misalkan tidak sama juga kan bukannya nggak enak gitu kan, cuma ya saya pikir ya itu kan imajiner, jadi ya sah-sah aja gitu kan. Ya, udah berapa lama tuh Akang sampai sekarang tuh mulai menggambar kayak sedetail itu gitu loh? Kalau menggambar motif, saya tuh lebih dulu waktu masih di kantor, karena masuk ke kearifan lokal juga masih kerja di kantor gitu. Nah, yang gaya-gaya natural atau naturalisme yang gitu ya, atau misalkan surrealisme gitu kan. Nah, saya lebih dicondongkan ke motif. Masuk juga di ekspresi gitu, hampir ekspresionisme gitu. Karena kalau sketsa atau vignette gitu ya, itu kan hampir gitu, satu jalur gitu. Aliran seninya tuh satu jalur gitu. Kayak surrealisme gitu kan. Misalkan kalau saya ngegambar sketsa burung gitu kan, tapi misalkan kayak gini ya, seperti icon seperti Pegasus gitu kan. Dia kan kuda tapi bersayap gitu kan. Nah, itu kan kalau di kehidasan itu kan surrealisme gitu. Dimodifikasi lagi gitu ya dimodifikasinya maksudnya. Gitu kan. Jadi dan itu juga kan seperti metodologi. Jadi basicnya gitu. Nanti dikembangin gitu lagi. Kan, nanti dijelasin salah satunya. Ini salah satunya seperti ini ya. Ini ide dasarnya ada pemantik. Gitu kan, ketika teman saya taruhlah masih satu kewargian gitu ya. Kan saya dapat sebuah nama gitu kan, sebuah nama misalkan tempat atau bangunan gitu. Kemarin seperti Mas Marianto ya. Kan saya dapat sesuatu katanya kan dari waktu ziarah gitu kan. Oh ya, ada gambarnya kata saya gitu. Coba memvisualisasikan gitu. Nah, muncullah seperti ini. Padahal ini tuh sebetulnya visualisasi dari sebuah nama.
gitu kan. Cuma kalau untuk sebuah logo itu teh memang kaidahnya harus sesimpel mungkin. Sekaligus semacam apa yang nge-brainwash. Iya. Ketika lihat gambar ini kayak ngedoktrin gitu. Seperti logo Telkomsel dengan coloring marun, begitu lihat sekaligus itu pasti Telkomsel gitu. Nah, begitupun kaidah seni yang seperti ini saya harus bisa nge-brainwash audien atau konsumen atau peminatnya gitu. Yang ngelihat ya. Tapi Akang bisa maksudnya kayak kemarin katanya ya ada kawargian gitu. Cepet gitu ditransfer gitulah kayak bayangan kawargian itu seperti ini, Akang langsung ngegambarin kayak gitu. Itu cepet banget gitu ya? Enggak juga teh. Enggak juga. Tapi tiba-tiba gitu kan. Kalau dengerin orang ngobrol tiba-tiba muncul gitu kan. Iya. Cuma nggak detail. Iya. Cuma dari itu teh diimprove gitu. Gitu dia. Cuma karena kecenderungan saya di motif, jadi ini ada beberapa tipe gitu kan. Ada yang modern, ada yang apa istilahnya kearifan lokal. Iya. Tergantung nanti di pemakaiannya untuk apa. Oh iya. Kalau untuk misalkan senang kearifan lokal bisa pakai yang ini. Kalau untuk misalkan logo perusahaan itu harus dirubah, nggak harus sesuai seperti ini, tapi mewakili daripada icon dasarnya. Gitu. Jadi itu artinya bisa, maksudnya dari tiap-tiap kondimen itu kan pasti ada artinya kan gitu ya. Ada filosofinya. Boleh Akang ceritakan? Ini karena ini kan kelopak bunga ya. Iya. Kelopak bunga di kearifan lokal dengan 3 ketentuan, itu kan. Ini menggambarkan sebuah kelopak bunga, cuma ngambilnya 3 kelopak sebagai ketentuan di kearifan lokal. Nah yang bawahnya itu ini seperti daun, cuma ini inisialnya dari W. Ini huruf W gitu. Ini teh huruf W. Gitu. Huruf W. Iya. Cuma dibikin ornamen. Iya. Kenapa itu harus huruf W? Karena namanya W. Misalkan wening, wening atau apa gitu. Oh iya. Saya bikinnya W. Dari yang dirasakan sama kawargian itu, nah dapatlah nama itu dari W itu. Iya. Gitu. Oke. Ada juga yang saya bikin W biasa secara tipografi font gitu ya. Cuma ada juga seperti gini. Gitu. Ini lebih cenderungnya disembunyikan. Gitu, lebih disembunyikan seperti hiasan. Nantinya ini bisa pakai hiasan kayak di pintu atau gitu. Iya. Buat ciri rumahnya gitu misalkan gitu, ya. Gitu. Atau sebagai logo bisa. Iya. Ini. Oke, itu banyak banget orang-orang yang datang ke Kang Tirta gitu ya. Misalkan dia merasakan apa terus minta digambarin gitu, banyak atau hanya sebagian atau gimana gitu? Ada banyak gitu kan. Khususnya kalau kesininya tuh kebanyakan dari apa ya, paguyuban. Oh iya, jelas ya. Karena mungkin untuk sementara ini gitu kan, saya pribadi lebih kebanyakannya itu di kearifan lokal. Iya. Jadi yang mendominasinya juga ya motif-motif kearifan lokal gitu kan. Sekaligus juga saya bersosialisasi untuk ke masyarakat tentang apa ya, ornamen yang ada di kearifan lokal. Jadi lebih melestarikan alam dengan cara bikin melukis gitu ya. Ya itu sangat baik dan sangat bagus sekali ya Kang ya. Gitu gini loh, biasanya kan kalau misalkan ada tuh seseorang yang bisa merasakan misalkan ya hal sesuatu yang di luar nalar gitu. Apakah Akang bisa mentransfer lah gitu ya, atau bisa menggambarkan apa yang dia lihat gitu ya, atau yang dia rasakan misalkan gitu. Nah biasanya berapa lama tuh Akang bisa menggambarkan itu, misalkan cepat ataupun ada waktu jeda Akang untuk mencari inspirasi atau bagaimana? Biasanya tetap ada jeda, ada yang cepat, ada juga ada jeda gitu kan, tergantung apa ya, topiknya atau temanya gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada gitu kan, biasanya itu kayak ngambil sebuah icon gitu.
misalkan lagi ngobrol sama teteh misalkan ya, tiba-tiba saya ada siluet saya bikin kayak disimpan pada memori gitu. Iya. Tiba-tiba ada lagi, nah nanti saya gabungin gitu menjadi sebuah gambar tapi menyeluruh gitu. Cuma ngambil icon-iconnya aja. Iya, Gitu. iya. Nah itu banyak sekali kan orang-orang yang merasakan seperti itu gitu ya. Terus dia pengen menggambarkan tuh ya gitu. Apakah memang yang dia lihat itu benar atau tidak gitu. Terima kasih Kang. Boleh Akang ceritakan atau enggak pesan kesannya lah gitu ya selama Akang melukis gitu untuk masyarakat yang melihat gitu ya. Kalau misalkan jangan disalahgunakan atau bagaimana, silakan Akang ceritakan kesannya. Kesan-pesannya ya yang penting lukisan ataupun apapun bentuk karya gitu kan tentu kan bebas. Nah tergantung kecenderungan minat seseorang gitu. Ide-ide dasar itu seperti dari alam, misalkan gini, jadi dari teks jadi nada gitu ya, sama aja sih sebetulnya gitu. Nah ini mungkin kalau lukisan atau sketsa bagian dari bisa juga sebagai bagian kerja gitu kan. Tergantung kitanya mau diarahkan kemana. Kalau saya condong karena dipakai sebagai bidang kerja, karena memang saya kerjanya di desain grafis gitu. Dan itu tidak akan lepas gitu. Keseharian saya itu lebih condong dengan gambar, walaupun tidak menutup kemungkinan ke bidang-bidang yang lainnya gitu, cuma kecenderungan minatnya ya di gambar gitu. Dan alhamdulillah banyak juga istilahnya hikmah atau yang bisa kita ambil. Yang penting itu prosesnya. Sebuah proses itu penting, karena saya menganggap sebuah bidang kerja, setiap bidang kerja itu unik. Gitu. Terima kasih buat channel Jalan Gaib. Mudah-mudahan para peminatnya semakin banyak dan berkah buat teman-teman yang lain. Baik. Amin. Terima kasih Kang atas waktunya gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari wawancara hari ini atau pengalaman-pengalaman yang diberikan sama Kang Tirta. Jadi apapun pekerjaan kita kerjakan dengan semaksimal mungkin gitu ya, semaksimal mungkin. Dan memang untuk melukis itu butuh kesabaran tinggi ya gitu, karena itu memang melatih tingkat salah satunya mungkin jadi keimanan kita ya gitu. Ya, intelijensi. Iya, gitu. Jadi dengan menggambar kita bisa melestarikan gitu ya alam di sekitar kita, karena memang harus selalu dijaga gitu ya alam. Betul. Terima kasih Kang atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan Akang bisa menceritakan pengalaman Akang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman, dan jangan lupa terus pantengin terus channel Jalan Gaib untuk melihat video-video dari narasumber yang akan datang. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.